Iya. Jadi dalam Al-Quran kenapa kok Nabi Isa itu wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia dan akhirat, untuk meluruskan karena orang-orang ini tidak mengakui dia sebagai nabi. Sehingga wajihan fid dunya, Nabi Isa itu terkemuka di dunia dengan kenabian. Wal akhirah, di akhirat dia terkemuka, dia bisa memberi syafaat kepada umatnya. Siapa umatnya Isa dalam Al-Quran? Wa rasulan ila bani Israel, yaitu orang Israel. Jadi tidak masalah ayat itu, wong itu menceritakan Isa yang dilecehkan oleh orang Yahudi. Nah, sekarang Saya potong Ustaz, saya potong. Dia bertanya kenapa bukan Nabi Muhammad yang terkenal gitu. Silakan Ustaz. Nah, karena memang itu membahas Nabi. Kalau Nabi Muhammad sudah terkemuka dia, buktinya dia diterima oleh umatnya, oleh sahabat sampai sekarang. Yesus dari awal dia ditolak sebagai nabi, makanya wajihan fiturnya dengan kenabian. Sabar dulu. Ayatnya mana? Kan saya Iya, sabar dulu. Sabar dulu, Mbak. Nanti saya persilakan Anda bicara. Coba. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad mengaku dia utusan untuk seluruh alam. Diterima kan oleh umatnya. Buktinya zaman sahabat, tapi ini sampai sekarang menerima kita. Nah, kenapa Yesus dikatakan terkemuka? Karena dia ditolak oleh umatnya Israel. Sehingga diluruskan oleh Al-Quran, dia itu wajihan terkemuka di dunia karena seorang nabi gitu loh. Kenapa nabi-nabi yang lain tidak disebutkan? Karena nabi-nabi yang lain rata-rata diterima oleh umatnya. Musa diterima. Untuk apa lagi mengatakan Musa terkemuka? Walaupun ada dalam Al-Quran. Ya, Musa juga terkemuka di zamannya Musa. Gitu loh. Oke. Silakan. Baik. Itu udah dijawab ya, ayatnya tadi ada rahmatan lil alamin itu. Silakan Mbak Natali, mau dibantah atau mau diapain silakan. Oke, baik. Ya, yang kedua nih, saya nggak bantah ya, tapi saya nggak tahu ayatnya ya, tapi saya nggak bantah. Yang kedua, kenapa bukan Nabi Muhammad yang rohulullah dan kalimat tuhu? Kalimat tuhu itu kalimat yang maha tinggi loh. Hu itu adalah maha tinggi. Ya, coba tolong. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kan dia junjungan. Dia sangat dimuliakan oleh Islam. Ya kan, kenapa tidak? Sudah. Nabi Apa, Muhammad? bentar dulu, belum selesai. Udah, tak belum. Selesaiin dulu Mbak pertanyaannya. Bertanya, Yaitu, kenapa tidak Nabi Muhammad yang rohulullah dan kalimatuhu? Roh loh. Cukup ya. Ya, rohulullah. Roh Allah. Oke, baik. Kalimat Allah, bisa bayangkan nggak? Kenapa? Oke, bukan? udah cukup. Udah kan bertanya. Oke, silakan Ustaz. Oke. Kenapa Nabi Isa yang dikatakan ruhullah? Kalau masalah ruhullah, Nabi Adam juga gitu. Coba baca As-Sajdah ayat 9. Summa sawaituhu wa nafakhu fihi min ruhihi. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya. Jadi bukan cuma Nabi Isa. Nabi Adam juga fanafahtu fihi min ruhi. Kemudian aku tiup roh ciptaanku. Nah, jadi kalau kamu mengatakan kenapa cuma Nabi Isa yang ruhullah? Loh, ini Nabi Adam ini juga ditiup roh oleh Allah. Karena ayatnya sama. Kenapa bukan Sabar Muhammad? dulu Mbak, belum saya persilakan Mbak. Sabar dulu. Saya nanti berikan waktu Anda kok. Dengarkan dulu lah. Gini loh Mbak ya, gini. Di dalam Islam, Nabi Adam ditiup roh oleh Allah. Nabi Isa ditiup roh. Juga kita semua umat Islam, coba baca hadis. Ketika janin ini berumur 120 hari, Tuhan mengutus malaikat untuk meniup roh. Sama, gak ada roh yang berbeda. Semua orang hidup itu diberi roh oleh Allah. Kalau Nabi Adam, fanafatu fihi min ruhi, itu ayatnya. Kalau kepada Isa, fanafahna fiha min ruhina. Sama. Makanya dalam Islam, inna masalah Isa, indallah kamasali Adam. Sesungguhnya Nabi Isa itu sebagaimana Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Yang mana aku ciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Kalau Isa tanpa ayah, lebih hebat Adam tanpa ayah tanpa ibu. Tapi dua-duanya ditiup roh. Fanafahtu fihi min ruhi. Sama kok ditiup roh. Silakan. Jadi intinya semua manusia rohnya itu
dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Pak Ustadz? Termasuk Nabi Muhammad, betul? Betul. Oke. Kira-kira begitu jawabannya Mbak Natali. Ada lagi atau mau dibantah silakan. Ada lagi? Enggak, saya tidak mau bantah. Ya, saya tidak mau bantah. Ada lagi. Mana lebih dulu, Injil atau Al-Quran? Baik, terima kasih. Silakan Ustadz. Oke, kalau secara turun, ya tentu saja Nabi yang pertama, ya kan Nabi Muhammad setelah Nabi Isa. Kalau secara turun utusannya ya Nabi Isa duluan, berarti Injil duluan. Setelah Nabi Isa selesai, Allah mengutus Nabi Muhammad. Kalau secara turunannya jelas duluan Injil. Sama dengan Injil dengan Taurat, lebih dulu mana? Lebih dulu mana Isa dengan Musa? Ya Musa, ya sudah, berarti duluan Taurat daripada Injil. Cuma gitu aja kan mudah. Kok masih Oke. ditanyakan itu? Oke, udah dijawab duluan Injil. Silakan Mbak Natali, ada lagi. Ada lagi satu ya, saya tidak bantah ya, saya hargai itu. Saya tanya lagi ini satu yang paling penting. Satu-satunya manusia yang suci, kenapa bukan Muhammad? Kenapa tidak ada yang lain kecuali Isa? Oke. Baik, silakan. Jadi ayatnya qala innama ana rasulu rabbiki liahabilaki gulaman zakiyya. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maksudnya apa? Ketika Siti Maria itu melahirkan, sama orang Israel dituduh zina dia. Karena tidak punya suami. Karena dituduh zina, makanya Al-Quran meluruskan bahwa Nabi Isa ini orang yang suci, jangan kamu katakan anak haram. Kenapa bukan Musa, bukan Nabi Muhammad? Karena Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tidak ada yang mengatakan anak zina. Tapi kalau Isa, orang Israel menuduh dia anak haram, sehingga diluruskan oleh Al-Quran bahwa dia anak yang suci, aku ciptakan dengan kalimat kun. Jadi gampang jawaban itu. Kalau ditanya, kenapa bukan Nabi Muhammad yang Zakiyah, yang suci? Kenapa bukan Musa? Karena Musa dengan Nabi Muhammad tidak ada yang menuduh anak zina. Kalau Yesus, karena dia Maria itu perawan, tidak punya suami, dituduh anak zina dia. Maka oleh Al-Quran, jangan kamu mengatakan dia anak zina, walaupun Maryam tidak punya suami. Dia tetap anak yang suci, karena aku ciptakan dengan kalimat kun. Gitu, silakan. Ya, Mbak. Baik, oke. Nah, satu lagi ya, boleh nggak? Boleh sampai 20. Sampai 1600 boleh. Silakan. Sampai kiamat boleh, sampai kiamat silakan. Oke. Nah, terus udah gitu ya, kenapa bukan Nabi Muhammad yang naik ke surga? Kalaupun Yesus mati, dia bangkit bagi kami. Tapi oke lah kalau itu nggak diakui. Kalau naik, itu seharusnya kan orang yang paling tidak menurunkan satu kitab, orang yang paling tidak dijadikan satu junjungan yang luar biasa. Kenapa dia tidak naik? Kenapa Yesus juga akhirnya yang naik? Oke, silakan Ustaz. Oke. Kenapa Nabi Isa yang naik tidak mati? Karena andaikan dia mati, tidak mungkin Allah turunkan lagi. Kenapa bukan Musa, bukan Nabi Muhammad yang punya tugas membunuh Dajjal? Karena Nabi Muhammad dengan Nabi Musa sudah wafat. Isa kenapa tidak diwafatkan? Karena dia itu punya tugas lain. Ibaratkan gini, Musa, kamu sudah sukses ya, sekarang tibanya kamu wafat. Nabi Muhammad, kamu sudah sukses, sekarang kamu wafat. Yesus, kamu gagal, ya udah kamu saya naikkan aja lah. Tidak usah aku matikan, nanti akan kuturunkan lagi, punya tugas lagi. Apa? Membunuh Dajjal. Sehingga kenapa cuma Isa yang dinaikkan tanpa mati? Karena dia punya tugas lagi nanti. Andaikan dia matikan oleh Allah, ya tidak akan dia akan turun lagi. Wong sudah mati kok. Gitu mudah. Termasuk Ustaz diselamatkan dari penyaliban. Terusin Ustaz. Ya, diselamatkan dari penyaliban. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa cuma Isa yang bangkit? Loh, karena dia dikasih tugas lagi. Andaikan dia selesai, mati dia. Ya, makanya tak kasih contoh. Musa tugasnya selesai, wafat. Nabi Muhammad selesai, wafat. Isa, karena kamu gagal Isa, ya sudah, kamu saya angkat. Nanti kamu saya turunkan lagi. Makanya sengaja tidak aku matikan. Karena kamu nanti punya tugas lagi. Apa? Membunuh Dajjal, babi, mematahkan salib. Ya sudah. Makanya ketika ditanya, Tata kenapa harus Isa yang turun? Karena dia belum mati. Kok bukan Nabi Muhammad? Loh, Nabi Muhammad sudah selesai.
Gitu. Silakan. Diangkat ke surga atau diangkat ke langit, Pak Ustadz? Silakan. Langit Oranos. Jadi bukan ke surga, Mbak, kalau di Al-Quran, di langit. Silakan, Mbak Natali. Oke, satu lagi ya. 10 Banyak boleh kali nggak apa-apa. Dia di langit, ada di mana? Terus ngapain? Ya, Oke. itu Isa. Tunggu, Oke. Ya, tunggu, Aduh, Ustadz, biarin dulu. tunggu. Satu lagi, Muhammad sekarang ada di mana? Ngapain? Dah. Oke, baik. Oke. Jadi Isa itu ngapain? Nah, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ya, beliau ini adalah ada di langit nomor 2. Ya, ya sudah, tidak usah ditanya ngapa-ngapain. Di langit ketiga nanti yang pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, bahkan nanti langit ke-6 itu Musa, langit ke-7 adalah Nabi Ibrahim. Sehingga tidak usah ditanya ngapain Ibrahim, tidak usah ditanya kayak gitu. Intinya beliau ada di langit gitu. Ya. Terus apa Nanti lagi? Mbak Natali juga saya tanya ya, ngapa Tuhanmu nanti di langit, Yesus itu ngapain? Kalau pertanyaannya nanti kembalikan, nanti Anda nggak bisa jawab loh. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menjawab. Bukan nggak bisa Yesus- jawab, tapi kamu tidak bisa terima. Ntar dulu, Yesus disuruh. Denny. Coba Anda jawab sekali aja ini. Ntar dulu Mbak Natali, izin Mbak Natali, izin dulu. Izin Mbak Natali. Sekarang Yesus di surga itu, kalau menurut akidah Anda, Yesus di surga sekarang lagi ngapain? Saya mau lari. Enggak, sekarang Yesus di surga itu lagi ngapain, Mbak? Bisa dijawab? Mau kabur dia. Sama Habis bapak, tanya sama kabur. Satu aja pertanyaan saya, Mbak. Yesus di surga itu sekarang lagi ngapain, Tuhanmu? ya, sama bapak lagi ngapain? Enggak, Yesus aja dah, Yesus aja. Lagi ngapain sekarang Yesus di surga, Mbak? Kan pertanyaan balik nih. Betul Mbak, Bang. jawab dong. Jangan dimatiin ya, jangan di mute Iya, ya. iya, silakan. Lagi ngapain Yesus? Lagi dengar dulu pertanyaannya. Yesus sekarang di surga sedang lagi ngapain? Silakan. Lagi bertahta, lagi duduk di kerajaan Allah. Duduk Lagi doang. di kerajaan surga, lagi memerintah. Mana Lagi datanya? menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya. Datanya Titik. mana? Buka aja sendiri, cari di Google. Ya. Kirain pinter, ternyata Lah kucing tadi kamu juga. ngasih saya ayat nggak? Saya tanya dari tadi panjang lebar kasih Lah saya tadi satu ayat tadi nggak? Ustaz Tata bilang ayat bahasa Arab tadi ngerti nggak? Bang Samudra, jangan terlalu banyak bicara. Aduh, numpuk-numpuk, numpuk-numpuk, Nggak dikasih ayat nggak apa-apa. Udah dari tadi udah Udah dibacain tadi. ayat sekalian Wah. itu dalilnya. Hai, wassalam. Sekarang Mbak Natali masih mau bertanya nggak? Kabur. Masih mau bertanya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itulah mereka, nggak apa-apa. Yang penting kan kita jawab. Jadi tadi Ustadz Tata menjelaskan itu pakai dalil semua, ternyata dia nggak mendengar dalil itu. Silakan Ustadz Tata diberi kesempatan menyimpulkan seluruh pertanyaan dia by dalil supaya kupingnya itu mendengarkan dengan baik. Silakan Ustadz. Sedikit juga Ustadz, bisa dijelaskan mungkin tentang sampai saat ini apakah ada penghuni sorga atau bagaimana gitu Ustadz Tata. Ini yang rancu kadang-kadang di perdebatan ini tentang sorga sekarang, apakah sudah ada penghuni atau belum? Silakan Ustadz. Ya, jadi kalau ditanya Nabi Muhammad, ya semua para nabi itu ketika dia mau wafat, ya ini kalau dalam hadisnya itu hadasana Bishru ibnu Muhammad hadasana Abdullah qala Yunus, langsung ke matannya ya, isi hadisnya. Sesungguhnya seorang nabi tidaklah diwafatkan hingga diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Hanya saja dalam Islam itu para surga itu memang tidak bisa dimasukin sebelum Nabi Muhammad masuk lebih dulu. Ya, makanya ada hadis gini, ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ya. Terus al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurrimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya.
Surga pun tak boleh dimasuki umat Nabi manapun sebelum umatku memasukinya. Ya, jadi ini juga ada di apa hadis At-Tabari dalam Al-Mu'jam ya. Juga di Ibnu Majah ya. Di sini atau Ibnu Abi Syaibah halaman 3000 ini 31802. Ya, jadi jangankan Nabi Muhammad ke surga, wong surga tidak akan dimasuki sebelum Nabi Muhammad duluan. Bahkan umatnya Musa tidak boleh masuk dulu sebelum umatnya Rasulullah dulu. Ini dalilnya jelas di sini. Gitu loh. Silakan, apa lagi? Intinya kesimpulannya Ustadz ya, sampai saat ini memang penghuni surga itu belum ada Ustadz ya. Itu kesimpulannya. Ya, kata ulama surga itu ya ada, tapi belum menempati, ibaratkan gini loh, kan ada dalil dalam Al-Qur'an. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat, bal ahyaun inda rabbihim. Jangan kamu mengatakan orang mati syahid itu mati. Tapi mereka ini hidup yang mana rohnya dibawa ke surga. Terus pertanyaannya loh, katanya surga tidak boleh ditempatin dulu. Kata ulama, iya, ibaratkan gini. Bang Ardiansa ini membuat, Bang Juma ya, karena Bang Juma punya tempat wisata. Wisata ini belum jadi, ya, karena belum pembukaan, belum gunting pita. Tapi boleh orang api itu masuk ke dalam berkunjung. Ya, silakan orang api. Loh Bang Juma katanya belum dibuka, ya tidak apa-apa, saya yang punya. Silakan kalian berkunjung menikmati suasana tempat saya. Nah, berarti belum dibuka tapi diizinkan oleh Allah untuk berkunjung, yaitu orang-orang mati syahid itu di surga. Ayatnya jelas dalam Al-Qur'an, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat, bal ahyaun inda rabbihim. Jangan kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Mereka ini di surga. Gitu loh. Maksudnya oleh Allah diizinkan mereka ini menikmati kenikmatan indahan kenikmatan surga gitu loh. Gitu. Silakan. Penjelasan innalillahi wa inna ilaihi rajiun apa ya, Ustaz? Iya, itu semua segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Makanya di dalam Bible, dalam Al-Quran dijelaskan, tubuh ini kembali ke tanah karena asalnya dari tanah. Roh kembali kepada Allah karena memang Allah meniupkan roh. Bukan berarti nanti kembali bersanding dengan Allah, bukan. Diberi tempat khusus oleh Allah gitu. Bagi orang yang tidak makan babi. Iya. Tapi pemakan babi nggak mungkin dong. Kan begitu. Tadi juga belum terlalu jelas itu Pak Ustadz. Nabi Isa alaihissalam itu kenapa dia yang diangkat bukan Nabi Muhammad? Ustadz Tata tadi nggak menyentuh karena memang diangkat diselamatkan dari penyaliban. Itu tadi harus diterangin ulang Pak Ustadz. Silakan. Iya. Jadi memang gini, ketika Nabi Isa itu mau dibunuh, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Jadi Allah menyelamatkan dia dari tipu dayanya orang-orang Yahudi. Karena dia mau dilecehkan. Bukan hanya mau dibunuh, mau ditelanjangin, dibuka pakaiannya, disalib. Akhirnya oleh Allah seakan-akan ya udah Isa, saya tidak mau kamu dipermalukan kayak gitu. Kamu saya angkat, nanti kamu tak kasih tugas. Turun lagi ke dunia membunuh Dajjal. Jadi angkat. Gitu loh. Dan bukan salah satu-satunya dia ya. Bukan hanya Nabi Isa. Salah satu. Aduh apa ini? Gak apa-apa. Terusin. Lanjut Tat. Lanjut Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, makanya untuk menjawab kayak gitu tuh mudahnya gini. Misalnya ditanya, kenapa bukan Nabi Muhammad atau Nabi yang lain diturunkan lagi? Nah gampang kata ulama, karena yang diturunkan itu manusia atau utusan yang belum meninggal. Ibaratkan gini, saya diutus kepada Papua, tugas saya selesai, ya sudah. Saya kembali lagi ke Pasuruan. Nah Bang Handi karena dia ditolak, udahlah Isa, Bang Handi, ya, kamu nanti saya utus lagi lah, kamu gagal, ibaratkan gitu. Akhirnya ditanya, kenapa cuma Handi yang diutus lagi oleh api? Ya karena dia gagal loh. Ya, dia nggak punya tugas lagi dia. Begitu juga Nabi Muhammad udah berhasil. Berhasil lagi dia. Begitu juga Nabi Muhammad. Aduh. Ya. Ada lagi yang terakhir Pak Ustadz.
Yang terakhir izin ya Pak. Kesimpulan yang tadi. Kesimpulan yang tadi adalah Ten ini sudah tidak bisa menolak Yesus dan Isa itu sama, tapi dia ke Al-Qur'an seakan-akan menomorsatukan Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan tadi ke Pak Ustadz itu, boleh nggak sih kita itu membeda-bedakan para nabi di dalam Al-Qur'an? Gitu kira-kira harus dijelaskan Pak Ustadz. Silakan. Ya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi, mulia di sisi Allah. Jadi kalau ditanya apakah boleh kita membeda-bedakan, tidak. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi itu. Semuanya adalah hambanya Allah pilihan. Gitu. Jadi kalau ada pemakan babi membedakan para nabi, ini ajaran dari mana, Tan? Ya, orang-orang Israel atau orang-orang kayak gitu tuh gini. Mereka kalau beriman kepada nabi, ya mereka terima. Tapi kalau tidak suka ke nabi, bukan hanya ditolak, dibunuh oleh mereka. Ya gitulah orang-orang kayak Yahudi. Nasrani juga gitu. Ya, kalau mereka itu menerima, bukan hanya menerima, dilebihkan malah, dijadikan Tuhan. Jadi Islam itu gini loh, Yahudi, Nasrani, Muslim. Bedanya apa? Yahudi menolak Yesus. Yesus mengakui utusannya Allah, seorang nabi penyampai firman. Nasrani berlebihan, malah dituhankan. Yahudi menolak, Kristen melebih-lebihkan. Nah, Islam sesuai dengan dalil. Siapa Isa menurut Islam? Wa rasulan ila bani Israel. Seorang utusan untuk Israel. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dia seorang nabi, penyampai firman, menerima ajaran, wal yakum ahlal injil bima anjalallah. Jadi imannya Islam kepada para nabi cocok dengan dalil yang disampaikan oleh para nabi. Kalau Yahudi menolak bahkan membunuhnya. Kalau Nasrani berlebih-lebihan sampai mentuhankan. Makanya dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang Kau beri nikmat. Siapa? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Para syuhada, para ulama, para orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena mereka tahu kebenaran tapi menolaknya. Juga bukan orang yang sesat. Siapa yang sesat ini? Nasrani. Karena mereka mentuhankan manusia yang diutus oleh Allah. Jadi Yahudi menolak, Nasrani berlebih-lebihan, Islam cocok dengan dalil. Saya beriman kepada Nabi sesuai pengakuan Nabi itu. Gitu loh. Baik, sebelum saya kembalikan ke moderator, ke host yang lain, terakhir pertanyaan, apa bedanya Samawi dan Romawi? Silakan Pak Ustadz. Ya, kalau Samawi itu perbedaannya yang paling jelas, Samawi itu Tuhan itu Esa. Kalau perjanjian lama Ulangan 6 ayat 4, perjanjian baru Markus 12:32, Al-Qur'an Al-Ikhlas ayat 1. Kalau Romawi, Tuhannya 3. Siapa? Jupiter, Juno, Minerva. Kalau Kristen, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu bedanya. Kalau Samawi 1, kalau Romawi 3, tri. Terima kasih. Tepuk tangan. Itulah perbedaan Romawi dan Samawi. Mantap. Silakan saya kembalikan ke forum. Ya, assalamualaikum Ustaz Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan Nabi Isa Ustaz Hatta, karena tadi memang sempat disubhatkan oleh dan dijadikan sebagai tema. Nanti pada kedua kalinya ketika Nabi Isa itu datang, itu statusnya itu apakah masih sebagai nabi atau sudah sebagai pengikut Nabi Muhammad, Ustadz, gitu?
Silakan. Jadi pertama kasihan ya, saya menghormati. Assalamualaikum dulu Kiai Romli. Oke. Waalaikumsalam, lanjut Kanjeng Tuan Doratata. Mantap. Jadi- Tri. Oke. Jadi kita pakai hadis syarahnya. Nabi Isa itu pertama membunuh babi. Maksudnya apa? Dia menunjukkan keharaman babi. Karena ada orang yang mengaku pengikut dia tapi makan babi. Maka dia mengatakan babi itu haram. Mau pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinjir. Lalu dia mematakan salib. Maksudnya apa? Dia ajaran tauhid. Dan tidak mati di salib. Terus Hakman Adlan. Dia menjadi hakim menegakkan syariat Islam. Jadi dia nanti turun bukan lagi sebagai nabi. Dan tidak menerima syariat baru. Tinggal dia meneruskan syariatnya Nabi Muhammad. Makanya dia nanti sholat. Dia juga puasa bulan Ramadan. Jadi dia bukan lagi sebagai nabi, utusan, bukan lagi sama dia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena Hakman Adlan di situ meneruskan syariatnya Nabi Muhammad yaitu Quran hadis, tidak membawa ajaran baru. Gitu loh. Silakan. Ini kembali. Itu atas. Kita sapa dulu Pak Batak. Selamat malam. Malam bang. Iya. Abang Kristen, Katolik atau Muslim bang? Kristen bang. Iya. Silakan bang. Ada yang mau ditanyakan atau ditanya? Persilakan aja dia bertanya sampai 20. Oke. Silakan bang. Saya mau nanya. 20.000 aja. Tanya 20. Ustaz kemarin kan ngaku Tuhan, betul kan? Halo. Ustaz kemarin Ustaz Tata ngaku Tuhan. Apa? Di mana Ustaz Apa? ngaku Tuhan? Gimana ya? Nanti saya disalib. Pak Batak. Kalau saya nggak Kalau Ustaz Tata ngaku Tuhan, lu aja ke rumahnya sembah dia, tapi sekali nyembah 100.000. Kalau dia ngaku Tuhan, gua salib ntar. Kan gua salib. Kita salibkan aja. Mabuk. Ya nggak apa-apa, lu begini lu bro, lu bertanya aja, silakan bertanya apa pertanyaannya. 20.000 pertanyaan. 20.000 pertanyaan. Kemarin Ustaz Tata ngaku Tuhan, biar kita salibkan aja. Mana buktinya? Kemarin ada. Mana rekamannya? Mana buktinya? Ada dengan inspirasi. Di mana? Ada dengan inspirasi. Masih sakit kau ini Batak. Masih sakit, saya pikir udah sehat kau Batak. Masih sakit. Agak Saya ini kan, saya ada sebodoh Luga. Iya kalau Luga ngaku nabi apa? Tak saya ada sebodoh itu. Karena ada ngaku Tuhan, Ustaz. Kenapa ya? Oten-oten pada sakit semua ya. Iya Bang Hadi, makin kesini makin kesono loh. Ada aja kau ini. Kalau benar-benar Ustaz Tata Tuhan. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Awas lo, ada Pak Desugi ditampol congor dulu. Bangkit pada hari yang ketiga. Enggak, kau ini dari mana lagi kau dengerin? Siapa lagi yang kau dengar? Masuk Ustaz Tahta kau bilang dia ngaku Tuhan. Ada aja kau. Sampai ini jadi kenyataan ya. Wih, jangan sampai ini jadi kenyataan. Dibesarin Ustaz Sugi. Jangan, udah cukup lah begitu, jangan Stan. Jangan sampai jadi kenyataan ini ya. Gini aja loh bro, saya kasih kesempatan. Anda kalau mau bertanya silakan bertanya. Apa yang mau ditanya? Kalau nggak mau bertanya saya nanya nih. Oh jangan, geblak nanti. Jangan suruh tanya aja. Ya silakan bertanya bro. Malam ini malam harap maklum. Silakan bertanya. Bertanya aja nggak ada pertanyaan. Gimana ini? Pertanyaannya itulah, Apa? dia apa membedakan itu nabi palsu itu. Oke, silakan Ustaz. Apa bedanya nabi palsu dengan nabi tidak palsu? Silakan. Oke. Kalau bahas nabi palsu kan sudah ada ciri-cirinya. Ya. Sehingga saya bukan itu. Karena saya tidak masuk ke ciri-ciri itu. Ya. Misalnya pertama kalau kita pakai Bible ya.
Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi domba ini Israel. Orang ini orang Roma kok ngaku domba. Nah itulah nabi palsu. Ternyata orangnya Paulus, bukan saya, bukan Tahta. Karena Paulus dalam Kisah Para Rasul 22:25 ngaku orang Roma dia. Yang kedua, nabi palsu itu waspadalah terhadap ragi dan orang Parisi. Matius 16:6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Bukan Tahta orang Pasuruan. Ternyata Paulus, Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Dialah Farisi itu. Paulus ngaku sendiri. Yang kedua, yang ketiga, penyesat itu sudah dekat. Kata Yesus, Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Kata Yesus, saatnya sudah dekat. Nggak mungkin Tahta. Berarti setelah Yesus tidak ada, muncul ini. Dekat katanya. Ternyata Paulus. Ya, karena kata Yesus, dia memakai namaku. Coba Yesus, ya Paulus itu. 1 Korintus 1 ayat 1. Selalu membawa nama Yesus. 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2 membawa namanya Yesus. Jadi bukan Tahta orangnya sesuai dalil, tapi Paulus nabi palsu itu. Gitu. Ya udah dijawab, Bro. Cara membuktikannya? Hah? Cara membuktikannya? Ya itu pakai dalil. Kan katanya ada orang nabi palsu itu mengaku-ngaku sebagai serigala. Serigala kan Yahudi, Israel. Padahal dia serigala berbulu domba, berarti Romawi, tapi pura-pura jadi orang Yahudi. Berarti kan Paulus orangnya. Kan dia ngaku. Kemarin kan Ustadz bilang, Apa? Nabi Musa kan untuk umat Israel. Sekarang Ustadz bilang sekarang Israel menjelek-jelekkan Israel. Gimana nih Ustadz? Siapa bilang? Aduh. Kau ini Gak apa-apa lah, kita maklumi aja. fitnah terus saja kau kerjamu nih. Kita kan ini malam harap maklum, nggak apa-apa lah. Jadi Ustadz harus disalib lah kalau itu memang membuktikannya. Ya enggak, saya bilang itu bukan saya yang mengatakan Israel itu ditinggalkan gitu. Tapi Bible sendiri yang benci kepada Israel itu Bible sendiri. Contohnya Israel akan ditinggalkan. Ya, atau dia itu direndahkan. Yang mengatakan siapa? Ya Bible. Yesaya 21:25. Yang kedua, bahwa dia itu tongkat kerajaan akan pindah karena dia itu sombong. Mana dalilnya Israel itu sombong? Yesaya 29 ayat 20. Ya. Kerajaan Allah akan pindah kepada negeri lain. Matius 21:43. Gitu loh. Kenapa mereka itu dilecehkan oleh Tuhan? Karena mereka itu suka membunuh para nabi. Mana dalilnya? Wahyu 16 ayat 6. Bahkan Yesus juga mau dibunuh. Makanya dibuktikan kalau memang Ustadz itu nabi, biar disalib. Saya bukan nabi. Siapa mengatakan nabi? Emangnya saya bodoh kayak Luga apa ngaku nabi? Gila juga kau ini. Sudah dijelaskan. Aduh, astaga. Sudah dijelaskan sama Ustaz Tahta, Nabi palsu itu menurut Yesus adalah hati-hati dengan orang Farisi. Lalu siapakah orang Makanya Farisi? Ustadz itu harus disalib. Kan dia ngaku nabi Nah, emang kemarin. Ustaz Tahta orang Farisi itu? Emangnya saya Luga apa ngaku nabi? Siapapun Iya, kalau di yang gini, mengaku dirinya nabi. kalau di Kristen ngaku nabi itu boleh. Kalau dalam Islam, orang Islam tahu semua. Maka Muhammadun Bilang kalau orang Kristen boleh dimaku nabi. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Orang Islam tahu bilang? semua. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, tidak akan ada nabi lagi. Jadi kalau ada orang Islam ngaku nabi, pasti orang gila dia. Kalau ada orang Muslim mengaku nabi, ada pengikut, langsung ditangkap polisi. Berarti orang gila. Kalau orang Islam ngaku nabi itu. Ada yang ngaku tuh Anis. Ada lagi mau ditanya, Bro?
Kalau dalam Kristen siapa yang ngaku nabi itu harus salib. Itu Nabi Lugan, Paul Jang itu. Batak, kalau Kristen itu ada nabinya Kristen ada nggak sih? Kalau nabinya Kristen itu Paulus. Siapa? Siapa? Nabi Daud, Nabi Yesaya. Oh, nabimu itu nenekmu kiper. Enggak. Kalau nabinya Kristen itu Paulus. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa Paulus itu nabi? Kisah para Rasul 13 ayat 1. Paulus Ada, ngaku nabi. Mana ada dia ngaku nabi? Nah, coba ini, nih, Kisah para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaah di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa nabi itu? Yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger dan Lukias, orang Baca sampai Kirene ayat dan terakhir, Ustaz. Menahem, diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah ini, dan Saulus. Baca sampai dari ayat Ya terakhirnya. coba kamu baca, Saulus juga nabi dong. Potong-potong ayat, jangan potong-potong itu terus kau. Sudah dibacakan juga. Paulus itu anti Kristen. Jangan sampai ini jadi kenyataan, wih. Jangan sampai ini jadi kenyataan. Itu pesan saya. Emang udah kenyataan itu, Pak De. Paulus itu kan anti Kristen. Paulus anti Kristen. Oh, Paulus anti Kristen. Malah saya. Kenapa bisa begini ya? Dia memang anti Kristen. Siapa yang bilang dia ini beragama? Ah udah naik kau di mobil, Batak naik pulang. Ah masa Paulus kau bilang anti Kristen? Udah naik. Paulus kan yang Udah naik, semua biaya saya yang tanggung deh. Gak Udah apa-apa. naik. Naik,